Momen paling bahagia dalam hidupku hancur seketika saat aku tahu calon istriku selingkuh, tepat di hari pernikahan kami. Alasannya, dia bilang selingkuhannya lebih good looking dariku. Dalam kepanikan, aku membuat keputusan gila, menikahi sahabatnya di hari itu juga. Akankah keputusan nekat ini berujung pada kebahagiaan, atau justru bencana? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Mentari pagi di tanggal 29 September memancarkan cahaya keemasan yang terasa hangat di kulit Arka. Di balik jendela besar kamar hotelnya, kota Jakarta tampak begitu damai, seolah ikut merayakan momen bersejarah yang akan segera Arka jalani. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Wulan, perempuan yang ia cintai seumur hidupnya. Seluruh hidup Arka terasa seperti sebuah skenario indah yang ditulis oleh semesta, dan ia adalah pemeran utama di dalamnya. Di sudut ruangan, jas pengantin berwarna putih gading tergantung rapi, menyebarkan aroma wewangian yang wangi dan mewah. Aroma ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Ibu Arka bolak-balik memeriksa setiap detail, memastikan semua berjalan sempurna. Senyum bahagia tidak pernah lepas dari wajahnya, dan setiap kali mata mereka bertemu, Arka bisa melihat kebanggaan dan haru yang tulus. Semua sudah siap, nak. Sebentar lagi, kamu akan menjadi suami, bisik ibunya. Suaranya bergetar menahan air mata bahagia. Ayah Arka, dengan ketenangannya yang khas, hanya menepuk pundaknya. Jangan gugup. Ingat, hari ini adalah awal dari segalanya. Jalanilah dengan hati yang lapang dan ikhlas, ucap ayahnya. Meskipun Arka tahu persis bahwa ayahnya juga merasakan letupan emosi yang sama, Arka mengangguk. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara gugup, haru, dan kebahagiaan yang meluap-luap. Ponsel Wulan berdering di meja rias, dan Arka yang sedang mencari sisir, meraihnya tanpa berpikir. Ia berniat memberikan ponsel itu kepada Wulan yang sedang dirias di kamar sebelah. Namun, sebuah notifikasi dari aplikasi chat muncul di layar, membuat jemari Arka membeku di udara. Nama Rendra terpampang jelas, diikuti oleh deretan kalimat yang terasa seperti tusukan ribuan pisau tajam. Sayang, kamu yakin bisa melakukan ini? Aku tidak sanggup melihatmu jadi istri orang lain. Jantung Arka berdetak kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya sebuah kesalahpahaman. Mungkin Rendra adalah teman lama Wulan yang sedang bercanda. Tapi, kecemasan itu segera tergantikan oleh rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya saat ia membaca balasan dari Wulan. Tenang, ini cuma sandiwara. Aku hanya butuh Arka untuk status. Setelah semuanya selesai, aku akan bersamamu. Toh, Arka tidak sekeren kamu kan? Tidak ada yang akan melihatku jika bersamanya, sayang. Dunia Arka runtuh. Seluruh kebahagiaan yang baru saja ia rasakan menguap, digantikan oleh kehampaan yang luar biasa. Ia membaca lagi dan lagi, berharap ada kata-kata yang salah ia tafsirkan. Namun, tidak ada. Semua begitu jelas. Wulan, calon istrinya, telah menjalin hubungan gelap di belakangnya. Tidak hanya itu, alasannya begitu menyakitkan. Ia hanya membutuhkan Arka sebagai status di mata orang lain, sementara hatinya sudah diberikan kepada pria lain yang ia anggap lebih keren. Rasa marah, kecewa, dan malu bercampur menjadi satu. Air mata tidak menetes, tapi dada Arka terasa sesak seolah ada batu besar yang menimpanya. Semua kenangan manis, janji-janji yang diucapkan, dan impian masa depan yang mereka bangun bersama, kini terasa seperti kebohongan besar yang kejam. Ia merasa bodoh, ia merasa direndahkan. Wulan bukan hanya mengkhianatinya, tapi juga meremehkannya. Arka berdiri di sana, di tengah ruangan yang dipenuhi aura pernikahan, dengan ponsel Wulan yang memancarkan cahaya menyakitkan di tangannya. Di luar, suara tawa para tamu sudah mulai terdengar. Di dalam, hatinya hancur berkeping-keping. Fajar yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, kini terasa seperti fajar dari sebuah mimpi buruk yang baru saja dimulai. Ia harus segera mengambil keputusan. Apa yang harus ia lakukan di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, kini berubah menjadi hari terburuk. Langkah kaki Arka terasa berat, namun tekad di hatinya jauh lebih kuat. Ponsel Wulan masih dalam genggamannya, seolah menjadi jangkar yang menahan dirinya agar tidak hanyut dalam badai emosi yang mengamuk. Ia berjalan menyusuri koridor yang dihiasi bunga-bunga segar. Aroma lili dan mawar memenuhi udara, kontras dengan bau pahit pengkhianatan yang baru saja ia cium. Senyum-senyum bahagia dari para staf hotel yang menyapanya terasa seperti sindiran yang menusuk. Mereka tidak tahu, di balik jas rapi dan wajahnya yang tegar, ada kehancuran yang tak terperikan.
Arka sampai di depan pintu kamar rias Wulan. Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh. Ia tidak ingin membuat keributan, ia hanya butuh kebenaran. Seburuk apapun itu, tangannya terangkat, mengetuk pintu 3 kali. Pintu terbuka, dan Ratih, sahabat karib Wulan yang juga adalah salah satu bridesmaid, muncul dengan senyum hangat. "Arka, kenapa di sini?" "Kami sedang bersiap-siap," sapa Ratih riang. Matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Dan Arka merasa hatinya mencelos melihat betapa tidak sadarnya Ratih akan sandiwara yang sedang dimainkan sahabatnya. "Ratih," ucap Arka, suaranya serak. "Aku perlu bicara berdua dengan Wulan." Sekarang, ekspresi Ratih berubah. Ia melihat sorot mata Arka yang dingin dan tajam, sebuah tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tawa dan obrolan di dalam ruangan mereda. Wulan, yang sedang duduk di kursi rias, menoleh ke arah pintu dengan wajah terkejut. "Arka, ada apa? Kenapa tegang sekali?" tanyanya. Nada suaranya bergetar. Ratih merasakan ketegangan yang pekat, mundur perlahan dan menutup pintu, meninggalkan Arka dan Wulan di dalam ruangan. Arka melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma parfum mewah, serbuk rias dan kelopak bunga yang berserakan di mana-mana. Wulan, dengan gaun putih yang membalut tubuhnya, tampak begitu sempurna, terlalu sempurna, hingga Arka merasa muak. Ia mendekat. Tangannya yang memegang ponsel masih bergetar. "Ini milikmu kan?" tanyanya, tanpa basa-basi. Wulan mengerutkan keningnya. "Oh, terima kasih. Tadi aku meninggalkannya di..." "Jangan berbohong, Wulan," potong Arka. Suaranya terdengar tajam. Ia mengaktifkan layar ponsel itu dan memperlihatkan notifikasi dari Rendra. "Aku tidak ingin sandiwara lagi. Aku butuh penjelasan." Sekarang, wajah Wulan seketika memucat, seperti gaun yang ia kenakan. Bola matanya melebar, dan ia mencoba meraih ponsel itu dari tangan Arka. "Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini semua salah paham," pekiknya. Suaranya panik. "Salah paham?" Arka tertawa hampa. Tawa itu tidak memiliki kebahagiaan, hanya kekecewaan yang mendalam. "Aku membaca semua pesanmu tentang sandiwara ini, tentang bagaimana aku hanya status, dan tentang Rendra, pria yang kamu anggap lebih keren." Arka menekan setiap kata, memastikan Wulan merasakan setiap luka yang ia rasakan. Wulan berhenti meronta, bahunya turun, dan ia menundukkan kepala. Ia tahu ia tertangkap. "Arka," bisiknya, suaranya kecil. "Aku bisa jelaskan. Kalau begitu, jelaskan." "Kenapa, Wulan? Setelah semua yang kita lalui, semua janji yang kita ucapkan, semua impian yang kita bangun, apa yang kurang dariku?" Arka tidak berteriak, namun suaranya dipenuhi oleh rasa sakit yang menusuk. Wulan mengangkat kepalanya, dan Arka melihat tidak ada penyesalan di matanya, hanya rasa malu karena tertangkap. Aku hanya ingin yang terbaik untuk diriku." Ia memulai. Suaranya perlahan kembali menjadi angkuh. "Rendra, dia memiliki segalanya yang tidak kamu miliki. Penampilan, gaya hidup yang lebih modern, dan dia lebih menarik di mata orang lain. Kamu tahu, setiap kali aku bersamamu, aku merasa seperti tidak ada yang melihatku. Tapi dengan Rendra, aku menjadi pusat perhatian. Itu yang aku butuhkan. Arka, aku butuh pengakuan dari orang lain." Ucapan Wulan terasa seperti tamparan keras di wajah Arka. Jadi ini semua tentang pengakuan, tentang gengsi, tentang penampilan, bukan tentang cinta, bukan tentang kesetiaan. Hatinya yang sudah hancur kini remuk menjadi serpihan-serpihan kecil. Wulan tidak hanya mengkhianatinya, tapi ia juga meremehkan cinta mereka. "Jadi, aku tidak cukup baik untukmu karena aku tidak keren. Selama ini, semua yang kita jalani hanya sebuah sandiwara?" tanya Arka. Suaranya kini kosong. "Dengarkan, Arka." Wulan mencoba menyentuh tangannya, tapi Arka segera menepisnya. "Aku yakin kamu akan mengerti suatu saat nanti. Ini adalah dunia yang kejam. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan di balik pintu." Ratih yang tanpa sengaja mendengar sebagian percakapan itu, menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir dari sudut matanya. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja ia dengar dari sahabatnya sendiri. Pengkhianatan itu adalah satu hal, tapi alasan dangkal yang diucapkan Wulan sungguh memilukan. "Kamu benar, Wulan," kata Arka. Suaranya tenang, dingin. "Kamu akan mengerti, tapi bukan sekarang, dan bukan denganku." Arka membalikkan badan, berjalan pergi, meninggalkan Wulan yang tertegun di dalam ruangan. Gaun pengantin putihnya kini terasa seperti kain kafan untuk cinta yang telah mati. Koridor yang harus Arka lewati terasa jauh lebih panjang daripada yang seharusnya.
Setiap langkahnya adalah sebuah perjuangan. Ia melangkah maju, kembali ke keramaian yang seolah memandunya menuju sebuah panggung sandiwara yang ia benci. Pikiran di kepalanya kacau balau, namun satu hal yang jelas, ia tidak bisa kembali dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia tidak bisa menghadapi semua orang, termasuk orang tuanya, dan mengatakan bahwa pernikahannya batal karena ia dikhianati. Arka bukan seorang pengecut, tapi ia juga tidak ingin menjadi korban yang menyedihkan, yang kisah pedihnya akan menjadi buah bibir selamanya. Arka memasuki ruang utama. Semua mata langsung tertuju padanya. Musik pengiring yang ceria seolah berhenti berputar di telinganya. Ia melihat wajah yang penuh harap dan senyum hangat yang kini terasa seperti tuduhan tak kasat mata. Ayah dan ibunya duduk di barisan depan, melambaikan tangan, memberi isyarat agar ia segera menuju altar. Hati Arka mencelos. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semua ini. Di antara ratusan tamu, pandangan Arka tertuju pada satu orang. Ia duduk di barisan paling belakang. Seorang wanita bergaun bridesmaid berwarna biru muda, tampak begitu murung. Itu Ratih, sahabat karib Wulan. Matanya tidak memancarkan kegembiraan, melainkan kesedihan yang tulus. Ada sorot kepedihan yang sama dengan yang Arka rasakan. Di tengah lautan wajah yang asing, ia melihat cerminan rasa sakitnya sendiri. Ratih pasti telah mendengar semuanya. Atau setidaknya sebagian. Ia tidak hanya sedih untuk Wulan, tapi juga untuk Arka. Saat pandangan mereka bertemu, Ratih sedikit terkejut. Namun, alih-alih membuang muka, ia menatap Arka dengan sorot mata yang penuh empati. Sebuah tatapan yang begitu tulus, yang tidak ia temukan sedikit pun di mata Wulan. Bahkan ketika Wulan mengaku mencintainya, tiba-tiba, sebuah ide gila, sebuah keputusan yang tergesa-gesa, terlintas di benak Arka. Ide itu begitu nekat, namun juga terasa benar. Rasanya seperti sebuah pintu darurat yang terbuka saat rumahnya terbakar. Arka terus berjalan, namun ia tidak menuju altar seperti seharusnya. Ia justru berjalan ke samping, mengambil mikrofon dari tangan Mick yang kebingungan. Seluruh ruangan mendadak hening. Semua orang, dari orang tua Arka hingga para tamu, menatapnya dengan penuh tanya. Ia bisa mendengar bisik-bisik, pertanyaan tanpa suara yang menggantung di udara. "Selamat pagi." Suara Arka terdengar serak, namun jelas. Ia menelan ludah, mencoba menguatkan dirinya. "Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Dan saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir." Ia menarik napas. Wajah ibunya terlihat semakin khawatir. Ada perubahan rencana. Pernikahan ini tetap akan dilangsungkan. Para tamu saling pandang, bingung. Beberapa berbisik, kemana calon pengantinnya? Namun, mempelai wanita, bukan Wulan, lanjut Arka. Suaranya kini lebih tegas dan mantap. Sebagian tamu tersentak kaget, sebagian lagi terdiam membisu. Tatapan mata mereka beralih ke arah pintu masuk, menunggu Wulan muncul, berharap ini hanya sebuah lelucon. Tapi Arka tidak terlihat sedang bercanda. Tanpa menoleh ke belakang, Arka mengalihkan pandangannya dan menatap Ratih, yang kini tampak membeku di kursinya. Semua mata di ruangan itu mengikuti pandangannya. Dan seketika pandangan mereka beralih dari Arka ke Ratih. "Ratih?" panggil Arka. Suaranya menggema di ruangan yang hening. "Kamu sahabat terbaik Wulan. Kamu tahu semua yang terjadi. Dan kamu adalah satu-satunya orang di sini yang melihatku. Bukan sebagai pria yang akan menikah, melainkan sebagai seorang teman. Aku tahu ini sangat terburu-buru. Tapi, maukah kamu menikah denganku hari ini juga, di altar ini?" Ucapan Arka seperti bom yang meledak di tengah-tengah keramaian. Orang tua Arka terlonjak dari kursi mereka. Ibunya hendak berteriak, namun suaminya menahannya. Para tamu riuh berbisik-bisik. Wajah mereka penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Ratih sendiri tampak sangat terkejut. Matanya melebar, tubuhnya kaku. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia memandang Arka, matanya dipenuhi pertanyaan. "Mengapa?" Arka menatap Ratih dengan penuh permohonan. "Aku tidak memintamu untuk mencintaiku, Ratih. Aku hanya meminta kamu untuk menyelamatkanku dari kehancuran. Aku tahu ini gila, tapi aku melihat ketulusan di matamu. Ketulusan yang tidak pernah aku temukan pada Wulan. Tolong, lakukan ini untukku." Ratih menutup matanya sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Ia bisa saja menolak, ia bisa saja lari dari semua kegilaan ini. Tapi ia melihat Arka yang hancur. Dan ia tahu, menolaknya akan membuat Arka semakin terluka. "Ayah tidak." Ia bangkit dari kursinya, dan dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju altar.
Setiap langkahnya terasa seperti sebuah keputusan besar yang ia ambil dengan sepenuh hati. Aku bersedia. Arka, bisik Ratih. Suaranya hanya terdengar oleh Arka dan mereka yang berada di dekat altar. Arka mengangguk, napas lega keluar dari dadanya. Ia tidak tahu apakah keputusannya ini akan membawanya pada kebahagiaan atau penderitaan baru. Tapi setidaknya, ia tidak akan menjadi pria yang ditinggalkan di altar. Ia dan Ratih, yang kini berdiri di sisinya, akan menghadapi hari ini bersama-sama. Suasana resepsi yang seharusnya penuh sukacita, kini terasa seperti pemakaman. Musik yang terus mengalun seolah tidak sinkron dengan suasana hati para tamu yang masih terpaku pada pengumuman mengejutkan Arka. Beberapa kerabat Wulan, terutama ibunya, pergi dengan wajah marah dan kecewa. Sementara itu, orang tua Arka tampak kebingungan, namun memutuskan untuk tetap menemani anak mereka. Namun, dari tatapan mata mereka, Arka tahu mereka memiliki banyak pertanyaan yang akan dilontarkan nanti. Ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam sehari yang mengerikan ini, Arka merasa ia kembali memegang kendali atas hidupnya. Meski dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan, Ratih berdiri di sampingnya, mengenakan gaun pengantin Wulan yang diganti seadanya dengan gaunnya sendiri yang berwarna biru. Wajahnya yang semula tegang kini tampak lebih tenang, seolah ia telah menerima takdirnya. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum tipis kepada para tamu yang berani mendekat untuk mengucapkan selamat yang terasa canggung. Gaun pernikahan Wulan dibiarkan tergeletak begitu saja di kamar rias, seolah Wulan telah meninggalkan tidak hanya gaun itu, tetapi juga janji-janji yang menyertainya. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, resepsi akhirnya selesai. Arka dan Ratih keluar dari hotel, meninggalkan kilau cahaya flash kamera dan tatapan penuh tanda tanya. Mereka masuk ke dalam mobil, dan untuk pertama kalinya, mereka hanya berdua. Keheningan di dalam mobil terasa begitu pekat, seolah ribuan kata tak terucapkan menggantung di udara. Arka mencuri pandang ke arah Ratih. Wanita itu duduk tegak, tangannya diletakkan rapi di pangkuan. Ia tidak terlihat seperti mempelai wanita yang baru saja menikah. Ia terlihat seperti seorang pejuang yang baru saja menyelesaikan sebuah pertempuran. Arka merasa bersalah. Ia telah menyeret Ratih ke dalam kekacauan ini. Ratih, suaranya memecah keheningan. Aku tahu ini gila. Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang sedang kupikirkan. Ratih menoleh. Matanya menatap Arka dengan lembut. Tidak apa-apa Arka, jawabnya, suaranya tenang dan penuh pengertian. Aku tahu kamu sedang dalam masalah. Aku tidak mungkin membiarkan kamu hancur sendirian. Hati Arka terasa hangat. Sejak ia menemukan ponsel Wulan, ia hanya merasakan dinginnya pengkhianatan. Namun, kata-kata Ratih terasa seperti selimut hangat yang membalutnya. Tapi, mengapa? Tanyanya. Kamu bisa saja menolak. Aku tidak ingin menjadi pria yang dikasihani. Ratih tersenyum kecil. Aku tidak melakukannya karena kasihan, Arka. Jawabnya jujur. Aku melakukannya karena aku melihatmu. Aku melihat betapa hancurnya kamu. Dan aku tidak bisa berpaling. Kamu adalah orang baik. Dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Apapun bentuknya, kata-kata itu mengalir begitu tulus dari bibir Ratih, membuat Arka terdiam. Ia melihat tidak ada pamrih di mata Ratih. Wanita itu benar-benar murni. Mobil berhenti di depan rumah yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru Arka dan Wulan. Rumah itu dihiasi dengan bunga dan lampu-lampu indah. Semuanya diatur untuk perayaan cinta yang tidak pernah terjadi. Saat mereka melangkah masuk, Arka merasa seperti memasuki rumah orang lain. Aku minta maaf tentang semua ini, Arka berbisik, memandang ke sekeliling ruangan yang terasa asing. Tidak apa-apa, jawab Ratih. Ia berjalan ke dapur, menyalakan teko listrik, dan kembali dengan 2 cangkir teh hangat. Duduklah, katanya lembut, menyerahkan salah satu cangkir kepada Arka. Kita bisa bicara, tapi tidak perlu malam ini. Kita punya banyak waktu. Mereka duduk di ruang tamu, menikmati teh dalam keheningan yang nyaman. Bukan keheningan yang mematikan seperti di mobil, tapi keheningan yang menenangkan. Ratih tidak memaksa Arka untuk menceritakan apapun. Ia hanya ada di sana, menjadi sandaran bagi Arka. Aku akan tidur di kamar tamu. Ratih memecah keheningan. Kamar utama itu, kurasa lebih baik kamu yang menempatinya. Untuk malam ini, Arka mengangguk, merasa lega. Terima kasih Ratih. Aku akan berusaha membuat semua ini terasa benar untukmu, ucapnya. Tulus. Ratih tersenyum. Tidak ada yang perlu terasa benar, Arka. Ini adalah perjalanan kita, dan kita akan melaluinya bersama. Dengan caramu sendiri dan caraku sendiri, jawabnya. Malam itu,
Arka tidur dengan rasa aman yang tidak ia rasakan sejak pagi. Di kamar yang seharusnya ia tinggali bersama Wulan, ia menyadari satu hal. Ia mungkin telah kehilangan cinta yang ia pikir ia miliki. Tetapi ia telah menemukan sesuatu yang mungkin jauh lebih berharga, seorang sahabat. Dan mungkin sebuah ikatan baru yang lebih kuat, yang terbentuk di atas puing-puing kehancuran. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Pernikahan antara Arka dan Ratih, yang dimulai dengan kekacauan, kini menemukan irama yang aneh. Mereka hidup bersama, berbagi atap yang sama, tetapi dengan seket-seket emosional yang tak kasat mata. Mereka masih tidur di kamar terpisah. Percakapan mereka seringkali seputar hal-hal praktis, seperti tagihan, jadwal, atau makan malam. Namun, di balik rutinitas yang monoton itu, perlahan-lahan sesuatu mulai berubah. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Suatu malam, Arka pulang larut setelah seharian penuh bekerja. Masih dihantui oleh bayangan pengkhianatan Wulan. Ia membuka pintu rumah dan terkejut mendapati Ratih masih terjaga. Wanita itu duduk di sofa ruang tamu, membaca buku, dengan secangkir teh panas di meja. "Aku membuatkan teh untukmu," ucap Ratih. Suaranya lembut. "Kelihatannya kamu lelah sekali." Arka mengambil cangkir itu dan mengucapkan terima kasih. Aroma teh menenangkan pikirannya, dan kehangatan dari cangkir itu seolah merambat hingga ke hatinya. Ia tak pernah menyangka, di rumah yang seharusnya kosong ini, ada seseorang yang peduli. Di lain hari, Arka menemukan Ratih sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Ratih tampak begitu damai. Senyumnya tulus saat ia berbicara dengan bangga-bangga itu seolah mereka adalah teman lamanya. Arka mendekat dan bertanya, "Apakah kamu selalu suka berkebun?" Ratih menoleh. Matanya berbinar. Ia mulai bercerita tentang hobinya, tentang bagaimana ia merawat setiap tanaman dari biji hingga berbunga. Arka mendengarkan dengan saksama. Selama ini, ia pikir ia mengenal Wulan dengan baik, tetapi ia sadar ia tidak pernah tahu apapun tentang Wulan, kecuali hal-hal yang Wulan ingin ia ketahui. Berbeda dengan Ratih, yang ceritanya mengalir begitu alami, tanpa dibuat-buat. Keintiman mereka tumbuh bukan dari sentuhan fisik, tetapi dari percakapan yang tulus dan berbagi momen maman sederhana. Malam itu, Arka memberanikan diri. Setelah Wulan pergi, ia tidak pernah membicarakan rasa sakitnya dengan siapapun. Ia mendekati Ratih, yang sedang memasak di dapur. "Ratih," suaranya lirih, "apakah kamu pernah bertanya-tanya, kenapa Wulan melakukan ini?" Ratih menghentikan aktivitasnya, menoleh, dan melihat kesedihan di mata Arka. Ia mematikan kompor dan menghadap Arka. "Aku sering bertanya-tanya," jawabnya jujur. "Kami adalah sahabat, dan aku tidak pernah melihat sisi Wulan yang ini." Ia menghela napas. Mungkin dia terlalu terobsesi dengan apa yang dipikirkan orang lain, sampai-sampai dia lupa apa yang sebenarnya ia rasakan. Arka mengangguk, matanya berkaca-kaca. Yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan itu, tapi alasannya bahwa aku tidak cukup baik, bahwa aku tidak sekeren pria yang lain. Selama ini, aku selalu mencoba memberikan yang terbaik untuknya. Tapi ternyata, yang terbaik tidak pernah cukup. Ratih melihat luka di mata Arka, dan tanpa ragu, ia memegang tangan Arka dengan lembut. "Arka," ucapnya dengan suara penuh empati, "kamu adalah orang yang baik. Kamu bertanggung jawab. Kamu memiliki semua hal yang dicari oleh orang lain. Jika Wulan tidak bisa melihat itu bukan kesalahanmu, itu kerugiannya." Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Arka merasa emosinya meledak. Ia menangis, bukan karena Wulan, tetapi karena ia merasa lega. Ratih tidak memandangnya dengan kasihan, tapi dengan pemahaman. Ia membiarkan Arka melepaskan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Setelah tangis Arka reda, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia menatap Ratih, yang masih memegang tangannya. "Terima kasih Ratih," bisiknya. "Terima kasih sudah ada di sini." Sejak malam itu, ikatan mereka semakin kuat. Mereka mulai makan malam bersama, tertawa, dan berbagi cerita. Arka mulai memperhatikan detail-detail kecil dari Ratih. Ia menyadari betapa indahnya senyum Ratih saat ia tulus, bagaimana matanya berbinar saat ia membicarakan hal-hal yang ia sukai, dan bagaimana ia selalu mencoba membuat Arka merasa nyaman suatu sore. Arka menemukan Ratih tertawa lepas, karena sebuah lelucon bodoh yang ia ucapkan. Tawa itu begitu murni dan menular. Arka melihatnya, dan sebuah perasaan hangat yang asing merayap di dadanya. Perasaan itu bukan hanya rasa terima kasih atau rasa hormat. Itu adalah ketertarikan, gairah, dan untuk pertama kalinya, Arka menyadari bahwa ia tidak lagi melihat Ratih sebagai sahabat Wulan, sebagai istri yang ia nikahi secara tergesa-gesa,
atau sebagai seorang penyelamat. Ia melihat Ratih sebagai seorang wanita, dan ia mulai merasakan benih-benih cinta yang tulus tumbuh di hatinya. Ia telah jatuh cinta dengan wanita yang ia nikahi di hari pernikahannya yang hancur setelah pengakuan yang tidak terucap. Segalanya berubah. Udara di antara Arka dan Ratih tidak lagi terasa tegang, melainkan dipenuhi dengan kehangatan dan kelembutan. Jarak fisik yang selama ini mereka jaga kini perlahan-lahan memudar. Suatu malam setelah Arka pulang dari kerja, ia menemukan Ratih sedang menyeka debu di kamarnya. Tangan wanita itu dengan hati-hati menyentuh bingkai foto yang menampilkan wajah Wulan. Arka yang kaget buru-buru mendekot, hendak mengambil bingkai itu. "Biar aku saja," ucap Arka. Suaranya serak. "Ayah merasa malu. Aku belum sempat membereskannya." Ratih menggeleng. Matanya menatap Arka dengan penuh pengertian. "Tidak perlu terburu-buru," katanya lembut. "Masa lalu adalah bagian dari dirimu, Arka. Kamu tidak perlu menghapusnya. Kamu hanya perlu menempatkannya di tempat yang seharusnya." Setelah mengucapkan kalimat itu, Ratih mengambil foto itu, membawanya keluar, dan meletakkannya di dalam sebuah kotak kardus yang disimpan di gudang. Ketika ia kembali, ia tersenyum. "Sudah, sekarang kita bisa memulai yang baru." Malam itu, untuk pertama kalinya, Ratih tidak kembali ke kamar tamu. Ia duduk di sisi ranjang Arka, menemaninya membaca buku. Mereka tidak banyak bicara, tapi kehadiran Ratih terasa begitu menenangkan. Arka menutup bukunya dan menoleh ke arah Ratih. "Ratih," bisiknya. "Terima kasih." Ratih tersenyum. "Tidak ada yang perlu kamu ucapkan terima kasih, Arka." Arka memegang tangan Ratih dengan erat, dan Ratih tidak menolaknya. Di antara hening, mereka saling bertukar pandang, sebuah pandangan yang lebih tulus daripada 1000 janji. Malam itu, Ratih tidak kembali ke kamar tamu. Ia tidur di samping Arka, membiarkan kehangatan mereka berbaur. Bukan sebagai suami istri yang terpaksa, melainkan sebagai sepasang kekasih yang baru saja menemukan rumah. Hubungan mereka tumbuh dengan cepat setelah itu. Seperti tanaman yang haus air setelah kemarau panjang, mereka mulai merencanakan masa depan mereka. Bukan karena kewajiban, melainkan karena keinginan tulus. Arka menemukan bahwa Ratih memiliki mimpi yang lebih sederhana, namun jauh lebih berarti daripada mimpi Wulan. Ratih ingin memiliki sebuah rumah kecil dengan halaman yang luas, di mana ia bisa menanam bangke bunga kesukaannya. Ia juga ingin membuka toko kue kecil yang manis. Arka, yang semula hanya fokus pada kariernya, kini menemukan tujuan baru. "Aku akan membantumu membangunnya," ucapnya suatu hari, matanya berbinar. "Kita bisa membangunnya bersama-sama." Kebahagiaan mereka terasa begitu nyata. Kontras dengan kehidupan Arka sebelumnya bersama Wulan. Dengan Wulan, setiap tawa terasa seperti penampilan yang disengaja. Setiap kencan terasa seperti kesempatan untuk memamerkan diri. Kini, dengan Ratih, tawa mereka datang dari hati. Kencan mereka adalah hal-hal sederhana. Memasak bersama, menonton film sambil berpelukan, atau sekadar berbincang tentang hari mereka. Arka tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Dan Ratih mencintainya karena hal itu. Suatu hari, saat mereka sedang berbelanja kebutuhan rumah, Arka melihat sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Sang pria mengomel, dan wanita itu tampak menangis. Arka teringat pada dirinya dan Wulan. Mereka juga sering bertengkar. Biasanya karena Wulan ingin membeli sesuatu yang di luar anggaran mereka. Arka menoleh ke arah Ratih, yang sedang memilah sayuran. Ratih menoleh dan tersenyum. Senyum yang begitu tulus. Perasaan Arka meluap. Ia sadar, ia tidak lagi peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Kebahagiaannya bukan lagi didasarkan pada pengakuan orang lain, melainkan pada cinta yang ia bagi dengan Ratih. Malam itu, setelah makan malam, Arka memeluk Ratih dari belakang saat ia mencuci piring. "Aku tidak pernah merasa sebahagia ini, Ratih," bisiknya di telinga wanita itu. Ratih tersenyum, mematikan keran air, dan memutar tubuhnya. Ia menatap Arka, matanya penuh cinta. "Aku tahu," jawabnya. "Aku juga." Dengan Wulan, Arka punya masa depan yang direncanakan. Dengan Ratih, ia punya masa depan yang dibangun bersama. Perbedaannya sangat besar. Ia kini tahu bahwa Wulan telah melakukan hal terbaik yang pernah ia lakukan untuk Arka. Pengkhianatan Wulan di hari pernikahan telah membebaskan Arka dari sebuah hubungan palsu dan membawanya kepada cinta yang tulus. 2 bulan telah berlalu sejak kekacauan di hari pernikahan itu. Wulan kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota,
jauh dari gemerlap kehidupan mewah yang ia bayangkan. Dinding apartemen itu terasa lembab dan kusam, jauh dari kemewahan hotel bintang 5 tempat pernikahannya seharusnya dilangsungkan. Di sofa yang usang, Rendra, pria yang menjadi alasan ia meninggalkan segalanya, sedang bermain game di ponselnya. Wulan, panggil Rendra, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Sudah jam segini, kenapa tidak ada makanan di meja? Wulan, yang baru saja pulang dari kantor dengan wajah lelah, meletakkan tasnya dengan kasar. Aku baru pulang, Rendra, seharian ini aku lembur. Dan kamu? Apa yang kamu lakukan seharian? Tanyanya dengan nada lelah. Rendra mendengus. Aku sudah mengirimkan puluhan lamaran kerja, tapi tidak ada yang menelepon. Apa salahku kalau dunia ini tidak adil? Wulan memejamkan mata, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Rendra selalu punya 1000 alasan. Alasan yang sama yang ia gunakan saat Wulan harus membayar sewa apartemen, tagihan listrik, dan bahkan uang makan mereka. Di awal, Rendra berjanji akan menjadi tulang punggung, akan memberikan Wulan kehidupan yang lebih baik. Namun, seiring waktu, ia menemukan Rendra hanyalah pemimpi yang malas, yang lebih peduli pada penampilannya daripada masa depannya. Wulan berjalan ke dapur kecilnya dan membuka kulkas yang hampir kosong. Ia menghela napas, menyadari ia harus kembali berbelanja. Meskipun uang di dompetnya hanya tersisa sedikit. Ia ingat bagaimana Arka selalu mengisi kulkas mereka dengan makanan favoritnya. Bahkan tanpa ia minta, Arka selalu tahu apa yang ia butuhkan, dan ia selalu memberikan lebih. Rendra bahkan tidak tahu ia alergi pada kacang-kacangan malam itu. Setelah memasak nasi goreng untuk mereka berdua, Rendra mengomentari masakannya yang tidak seenak masakan restoran. Wulan hanya diam. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia memandang Rendra yang kini asyik mengunggah swafoto terbaru ke media sosial. Dengan caption yang penuh dengan kalimat motivasi tentang mengejar impian, Wulan merasa muak. Rendra adalah penipu ulung, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Wulan kembali ke kantor dengan mata panda. Ia bekerja di sebuah perusahaan startup kecil. Posisi yang ia dapatkan setelah ia meninggalkan karier lamanya. Gaji yang ia terima tidak seberapa, dan ia harus memutar otak agar bisa membayar semua tagihan dan memenuhi kebutuhan Rendra yang terus-terusan meminta uang. Di sela-sela jam istirahat, ia membuka media sosial. Sebuah kebiasaan lama yang kini terasa menyakitkan. Ia melihat foto-foto teman-teman lamanya yang tengah liburan, mengunggah foto-foto kebersamaan dengan pasangan mereka. Matanya tertuju pada akun Ratih yang kini berstatus publik. Ia melihat foto-foto Ratih dan Arka. Mereka terlihat begitu bahagia. Senyum Ratih tampak begitu tulus. Begitu berbeda dari senyum palsu yang sering Wulan tunjukkan. Caption yang menyertai foto itu terasa seperti pukulan telak. Cinta bukan tentang penampilan atau harta, tapi tentang bagaimana kamu menemukan kebahagiaan sejati di sisi orang yang tepat. Jantung Wulan berdebar kencang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia kejar dengan Rendra hanyalah fata morgana. Ia telah meninggalkan kebahagiaan sejati demi sebuah ilusi. Ia mendongak melihat bayangannya di layar komputer. Wajahnya yang dulunya ceria kini terlihat kuyu. Rambutnya tidak seindah dulu. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Penampilan yang dulu sangat ia banggakan kini memudar. Pulang dari kerja, Wulan melihat Rendra duduk di sofa, mengomel tentang bosnya yang tidak adil. Ia melihat Rendra, dan di matanya, pria itu tidak lagi terlihat keren. Ia hanya terlihat seperti beban, seorang pria yang tidak pernah tumbuh dewasa. Wulan merasa hidupnya dipenuhi dengan penyesalan, sebuah perasaan pahit yang menggerogoti jiwanya dari dalam. Ia telah menukar sebuah istana yang kokoh dengan sebuah gubuk yang rapuh. Malam itu, saat ia mencoba tidur, sebuah pesan masuk di ponsel Rendra yang tergeletak di meja. Pesan itu dari seorang wanita bernama Dinda, dan isinya begitu familiar. Sayang, kamu bilang sudah putus dari dia. Kenapa masih bersamanya? Aku kangen. Dunia Wulan hancur untuk kedua kalinya. Rendra tidak hanya malas, tidak bertanggung jawab, dan manja, tetapi ia juga berselingkuh darinya. Pengkhianatan yang ia lakukan pada Arka kini berbalik menghantamnya dengan telak. Mata Wulan memerah. Seluruh tubuhnya bergetar menahan amarah yang membara. Ia berdiri di depan Rendra yang masih asyik dengan ponselnya. Siapa Dinda? Tanyanya. Suaranya tercekat. Ia menunjukkan pesan yang ia baca tadi. Rendra mendongak, wajahnya datar. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Oh, cuma teman. Kenapa? Kamu Wulan tidak bisa menahan dirinya lagi. Teman, dia bilang saya. Dia bilang, kangen. Kamu selingkuh, Rendra. Kamu sama saja dengan yang lain, teriak Wulan. Air matanya akhirnya tumpah.
Rendra tertawa sinis. Tawa yang tidak pernah Wulan dengar sebelumnya. Tawa yang menusuk hingga ke tulang. Tunggu dulu. Kenapa kamu menyamakan aku denganmu? Bukankah kamu juga melakukan hal yang sama pada Arka? Apa bedanya, Wulan? Bedanya, Arka tidak sekeren aku. Dan sekarang kamu terikat pada pria yang kamu anggap jauh lebih keren. Tapi, ternyata aku bisa mendapatkan wanita lain yang lebih keren darimu. Ucapan Rendra menusuk Wulan telak. Ia kembali merosot, jatuh terduduk di lantai, tangisnya meledak. Ia melihat Rendra dengan sorot mata penuh kebencian. Pria yang ia tinggikan di atas segalanya, kini menunjukkan wajah aslinya. Rendra tidak pernah mencintainya. Wulan menyadari, ia hanyalah alat untuk Rendra, seperti Rendra adalah alat untuknya. Karma itu nyata, dan kini sedang menampar wajahnya dengan kejam. Sepertinya sandiwara kita selesai sampai di sini. Wulan, ucap Rendra. Dengan nada santai seolah ia tidak berbicara tentang hati manusia yang hancur. Ia mengambil tasnya, memasukkan beberapa barang, dan mengambil kunci motor di meja. Aku sudah muak denganmu. Aku butuh wanita yang bisa mengurusku, bukan malah menuntutku. Kamu terlalu lelah, terlalu banyak mengeluh. Bye. Rendra pergi, meninggalkan Wulan sendirian di apartemen yang terasa dingin. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya yang berantakan, atau air mata yang membanjiri wajahnya. Ia telah kehilangan Rendra, satu-satunya orang yang ia pertaruhkan segalanya. Sakit hati itu belum reda, tapi kesialan datang lagi. Keesokan harinya, di kantor, Wulan dipanggil ke ruang atasan. Hatinya sudah firasat buruk. Pimpinannya dengan wajah menyesal mengatakan bahwa perusahaan harus melakukan perampingan karyawan, dan nama Wulan masuk dalam daftar. Kamu tidak fokus belakangan ini, Wulan, kami pikir. Ini adalah saat yang tepat untukmu istirahat sejenak, ucap atasan Wulan. Seolah kata-kata itu bisa menenangkan hatinya. Wulan keluar dari kantor dengan kotak berisi barang-barang pribadinya. Di luar, hujan deras turun seolah ikut merasakan kesedihannya. Ia berjalan tanpa arah. Tas di tangannya terasa begitu berat, dan masa depannya terasa begitu gelap. Ia tidak punya pekerjaan, ia tidak punya uang, dan ia kini banner-banner sendiri. Wulan berhenti di depan sebuah toko roti kecil. Ia melihat ke dalam dan matanya terpaku pada sebuah poster di dinding. Poster itu menampilkan foto Arka dan Ratih sedang tersenyum bahagia. Wajah Arka tampak lebih cerah, lebih damai daripada saat ia bersamanya. Wajah Ratih dengan mata yang berbinar dan senyum yang tulus memancarkan aura kebahagiaan yang tidak bisa dipalsukan. Wulan kembali teringat. Ia meninggalkan Arka karena ia tidak sekeren Rendra. Kini, Rendra meninggalkan Wulan karena Wulan tidak sekeren wanita lain. Ia meninggalkan Arka yang mapan dan setia demi Rendra yang pengangguran dan pengkhianat. Ia mencampakkan cinta tulus demi cinta yang dangkal. Dan kini, ia merasakan sendiri bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Malam itu, Wulan kembali ke apartemennya yang terasa kosong. Ia menyadari ia tidak punya siapa-siapa lagi. Keluarganya pasti sudah sangat kecewa. Teman-temannya, termasuk Ratih, sudah ia sakiti. Arka, pria yang ia perlakukan seperti barang, kini hidup bahagia dengan sahabatnya. Ia telah menukar kebahagiaan abadi dengan kebahagiaan sesaat. Dan kini, ia tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan. Hari itu, langit Jakarta terasa begitu cerah, seolah ikut merayakan setiap langkah yang diayunkan Arka. 6 bulan telah berlalu sejak hari pernikahannya yang tidak terduga, dan hidupnya kini terasa jauh lebih berwarna. Ia berjalan santai di lorong supermarket. Tangannya menggenggam tangan Ratih. Mereka berdua dalam balutan pakaian kasual yang sederhana, namun tawa dan canda yang mereka bagikan membuat mereka terlihat seperti pasangan paling bahagia di dunia. Arka melihat Ratih dengan mata penuh cinta saat wanita itu menunjuk ke arah tumpukan buah naga. Kata Mama, buah ini sedang bagus. Kita beli ya? Tanyanya, matanya berbinar. Ratih telah membawa warna baru dalam hidupnya, warna yang Arka tidak pernah tahu ia butuhkan. Bersama Ratih, kebahagiaan terasa begitu mudah, begitu alami, dan tidak perlu dipertunjukkan. Saat mereka sedang memilih buah, mata Arka tak sengaja menangkap sosok yang familiar. Sosok itu berada di lorong yang sama, memandanginya dari balik rak-rak makanan. Jantung Arka berdebar kencang, namun bukan karena cinta, melainkan karena keterkejutan. Itu Wulan. Wulan yang ia kenal adalah wanita yang selalu tampil sempurna, dengan pakaian mewah dan rambut yang ditata rapi. Wulan yang kini berdiri di depannya adalah wanita yang berbeda. Rambutnya diikat asal-asalin, wajahnya tampak lelah dan pucat, dan pakaiannya terlihat usang. Tas yang ia pegang tidak semua tas yang dulu ia gunakan. Ia terlihat sendirian, dan di matanya
Arka melihat sebuah kekosongan yang dalam. Pandangan mereka bertemu. Wulan membeku di tempat. Wajahnya yang semula murung kini dipenuhi dengan keterkejutan dan, yang lebih jelas lagi, penyesalan. Matanya bergerak cepat dari wajah Arka yang kini terlihat lebih bahagia dan damai ke tangan Arka yang menggenggam erat tangan Ratih. Ratih yang berdiri di samping Arka juga menatap Wulan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Arka," bisik Wulan, suaranya parau. Ia mencoba melangkah maju, namun kakinya terasa berat. "Halo Wulan," sapa Arka, suaranya tenang dan datar. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya ada sebuah ketenangan yang dingin. Sikap Arka yang tenang itu justru terasa lebih menyakitkan bagi Wulan daripada jika Arka marah padanya. Wulan melirik Ratih, dan di sana ia melihat segalanya. Ia melihat gaun pernikahan yang seharusnya ia kenakan, kini dipakai oleh sahabatnya sendiri. Ia melihat cincin yang seharusnya melingkar di jarinya, kini ada di jari Ratih. Dan yang paling menyakitkan, ia melihat kebahagiaan yang begitu nyata terpancar dari pasangan itu. Tawa mereka, genggaman tangan mereka, cara mereka saling memandang semuanya adalah bukti nyata dari kebahagiaan yang ia buang. Wulan teringat pada dirinya sendiri. Ia memilih Rendra karena ia lebih keren dan lebih menarik. Kini, ia adalah wanita yang terlihat kusam dan terlantar. Ia memilih Rendra karena ia ingin diakui, namun ia hanya berakhir dengan dikhianati dan ditinggalkan. Ia melihat Arka, pria yang ia remehkan, kini berdiri di samping wanita yang ia remehkan juga, dan mereka berdua tampak 100 kali lebih bahagia daripada dirinya. Wulan mencoba mengucapkan sesuatu, sebuah maaf, sebuah penjelasan, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Ia melihat Arka, dan ia sadar, ia tidak bisa mengembalikan waktu. Ia tidak bisa meminta maaf atas kebodohannya, karena sudah terlambat. Ia telah merusak segalanya. Ratih yang merasakan ketegangan, sedikit meremas tangan Arka. Arka mengerti. "Kami harus pergi, Wulan," ucap Arka. "Senang bertemu denganmu." Arka dan Ratih berjalan pergi, meninggalkan Wulan yang masih terpaku. Wulan melihat punggung mereka menjauh, tawa mereka kembali terdengar, dan ia merasakan air mata panas mengalir di pipinya. Ia tidak menangis karena ia kehilangan Arka, tapi ia menangis karena ia sadar betapa bodohnya ia. Ia menangis karena ia tahu Arka yang bahagia itu bukan lagi miliknya. Bahagia Arka yang sebenarnya adalah bersama Ratih, sahabat yang ia khianati. 2 tahun telah berlalu sejak pertemuan yang penuh penyesalan di supermarket. Kehidupan Arka dan Ratih telah berkembang pesat, seperti bunga yang mekar di musim semi. Rumah yang dulu terasa kosong dan dipenuhi bayangan masa lalu, kini dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Ratih berhasil mewujudkan mimpinya. Toko kue kecilnya yang sederhana, rumah Ratih, kini menjadi salah satu tempat favorit di lingkungan mereka. Aroma vanila dan coklat sering tercium hingga ke teras rumah. Menyambut Arka setiap kali ia pulang dari kantor, Arka sendiri juga semakin sukses dalam kariernya. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan apapun pada orang lain, melainkan untuk membangun masa depan bersama Ratih. Setiap proyek yang ia kerjakan, setiap kenaikan jabatan yang ia dapatkan, terasa begitu berarti, karena ia tahu ia melakukannya untuk mereka berdua. Ia seringkali pulang dengan membawa setangkai bunga mawar merah, memberikan isyarat bahwa cinta yang mereka miliki kini telah berakar kuat, tumbuh, dan tak akan pernah layu. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman belakang, memandangi tanaman-tanaman Ratih yang subur. Ratih bersandar di bahu Arka, dan mereka berbicara tentang masa depan, tentang rencana untuk memperluas toko kuenya, dan tentang keinginan mereka untuk memiliki anak. Ratih menyentuh perutnya, tersenyum, dan berbisik, "Kita akan menjadi orang tua." Arka memeluknya erat, air matanya menetes. Itu adalah air mata kebahagiaan yang ia rasa tidak pernah bisa ia rasakan sebelumnya. Arka memejamkan mata, membiarkan ingatannya melayang. Ia teringat kembali pada hari pernikahannya yang hancur. Ia teringat rasa sakit, kehancuran dan kehinaan yang ia rasakan. Namun, ia tidak lagi merasa pahit. Ia justru merasa berterima kasih. Pengkhianatan Wulan, yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya, ternyata adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih indah. Jika Wulan tidak berselingkuh, Arka tidak akan pernah menyadari bahwa cinta yang ia miliki tidaklah nyata. Ia tidak akan pernah menemukan Ratih, wanita yang memiliki hati yang paling tulus, yang melihat kebaikan dalam dirinya bahkan ketika ia sendiri tidak bisa melihatnya. Di sisi lain kota, kehidupan Wulan jauh dari kata bahagia. Setelah dipecat dari pekerjaannya, ia berjuang untuk mencari pekerjaan baru. Namun, dengan reputasinya yang buruk dan semangatnya yang pudar, ia selalu gagal. Ia hidup berpindah-pindah,
dari satu kontrakan kecil ke kontrakan lain. Ia kehilangan kontak dengan semua teman lamanya, dan orang tuanya tidak lagi mendukungnya. Wulan seringkali melihat foto-foto Rendra di media sosial, yang kini memiliki pacar baru. Rendra tampak bahagia, seolah tidak pernah terjadi apapun. Wulan menyadari bahwa ia telah mengorbankan segalanya. Untuk seorang pria yang bahkan tidak mengingatnya, Wulan sering duduk sendirian di kafe, memandang keluar jendela, memikirkan kembali semua keputusannya. Ia melihat pasanggon-pasanggon yang tertawa dan berpegangan tangan, dan ia merasakan cemburu dan penyesalan yang mendalam. Ia ingat bagaimana Arka menatapnya dengan penuh cinta, bagaimana Ratih, sahabatnya, selalu berusaha melindunginya. Ia telah mengkhianati dua orang yang paling peduli padanya. Dan sebagai balasan, ia kini banner-banner sendiri. Di bangku taman, Arka memeluk Ratih dan mencium keningnya. Dulu, aku pikir kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa dicari, yang bisa dibeli. Tapi aku salah, bisiknya. Kebahagiaan itu ada di sini, Ratih, di dalam hatiku, dan kamu adalah rumahku. Cinta sejati, Arka menyadari, bukanlah tentang penampilan yang sempurna atau status sosial yang tinggi. Itu adalah tentang ketulusan, pengorbanan, dan kesediaan untuk melihat keindahan di dalam diri seseorang, bahkan di saat yang paling hancur. Arka menemukan kebahagiaannya bukan karena ia menghindari takdir, melainkan karena ia menerima takdir yang terasa pahit dan mengubahnya menjadi sebuah anugerah. Ia menikahi sahabat dari calon istrinya, dan ia akhirnya menemukan cinta yang jauh lebih besar dan lebih tulus daripada yang pernah ia bayangkan.